bertemu kembali dengan saya Ahmad Zaiful Mulki dengan NPM 1210202174 dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas non-reguler sore, dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi yang berjudul Membangun Human Capital atau Modal Manusia Berkualitas Unggul. Tujuan saya membuat video ini adalah selain mendapatkan AdSense dari YouTube, semoga video ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang human capital atau modal manusia. Sasaran video ini utamanya adalah pelajar atau mahasiswa, tetapi mamah muda juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Membangun Human Capital atau Modal Manusia Berkualitas Unggul. Human Capital dan Manajemen di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada SDM. SDM sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Dan yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Dan yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat pengembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Dan yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga ada kualitas karya yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya ada human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengaruh, pemotivasi, dan pengendali.
Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan peraturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.